Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu yang saya muliakan, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali kedua ini perjumpaan kita di Masjid Nur Syifa ini dengan tema membersihkan sampah tubuh. Masya Allah. Karena yang membuat tema adalah panitia dan tempat ini terkait dengan pabrik obat, maka tentunya pembahasan nggak lepas dari penyakit dan obatnya. Nah, dan hakikat obat adalah mencari sebab. Jangan sampai mengobati orang sakit seperti mengobati sesuatu yang nggak jelas, sesuatu di atas awan. Seseorang sakit, belum tahu diagnosanya apa, belum tahu diagnosa ditegakkan apa yang harus dikerjakan, juga termasuk suspek diagnosnya juga nggak tahu, itu pun nggak tahu, kemudian dikasih obat, maka sama dengan dia asal-asalan memberikan obat. Padahal Nabi sudah bersabda dalam hadis yang sahih, "Ma anzalallahu da'an illa anzala lahu syifaan." Ya, Allah tidak akan menurunkan penyakit kecuali pasti Allah turunkan obatnya. Ditambahi di situ, "Idza wafaqa dawa'ud da' bari'a bi'idznillah." Jika obat itu cocok dengan penyakitnya, maka bi'idznillah akan sembuh. Berarti apa? Untuk menentukan obat cocok dengan penyakit, harus tahu diagnosa, harus tahu sifat penyakit seperti apa, harus tahu hakikat sebabnya seperti apa. Contoh, ketika orang sakit demam, setiap dia demam dikasih paracetamol, ya. Kemudian apakah itu hakikatnya obat? Belum tentu. Bahkan pemakaian obat semacam paracetamol dalam jangka panjang merupakan hepatotoksik, racun bagi liver. Maka apa? Dia harus tahu sebabnya. Paracetamol dikasih hanya untuk meringankan biar nggak merusak saraf di otak, maka diturunkan demamnya. Misalkan kalau cara Nabi menurunkan demamnya dengan apa? Bisa disiram dengan air, bisa banyak minum air. Nah, kemudian kalau seandainya penyebabnya dehidrasi, ya diobati dehidrasinya. Kalau dia dehidrasi nggak diobatin, kemudian dikasih paracetamol terus, ya nggak akan sembuh-sembuh. Itu hanya contoh saja untuk menghilangkan satu kasus penyakit, cari sebabnya. Nah, ini rahmatullah jami'an. Termasuk mayoritas penyebab penyakit adalah racun atau sampah yang ada di dalam tubuh kita. Ya, dalam sejarah Islam yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, ya, Nabi juga pernah keracunan. Racun bisa sebab dari luar, ya, tanpa disengaja. Racun bisa sebab dari luar yang merupakan makar disengaja oleh orang untuk meracuni Nabi. Dan ada racun yang disengaja ataupun tidak disengaja, tapi penyebabnya perlahan-lahan, yaitu apa? Dari makanan yang Anda makan akan menjadi racun, akan menjadi sampah. Bertambah usia, racun semakin numpuk. Bertambah usia, plak di usus semakin tebal. Pertama, kalau kita lihat dari sejarah Nabi SAW, Nabi pernah keracunan. Racun yang disebabkan dari luar tubuh, yaitu apa? Pernah Nabi SAW disengat kalajengking. Kalajengking di Arab tidak sedahsyat kalajengking di tempat kita. Kecil tapi sangat membinasakan. Nah, subhanallah, kalajengking ini pernah Nabi ketika sholat disengat kalajengking. Saking sakitnya Nabi membatalkan sholatnya. Kemudian Nabi sambil keluar dari sholat, kemudian langsung berkata, "La'anallahu ala qarb, la yada nabiyyan aw ghairu nabi." Dalam riwayat, "La'anallahu ala qarb, la yada musalliyan aw ghairu musalli." Terlaknatlah kalajengking
yang tidak membiarkan seorang nabi atau bukan seorang nabi, yang tidak membiarkan orang sholat ataupun tidak sedang sholat untuk disengat. Setelah Nabi disengat kalajengking, nah ini setelahnya ini apa yang dilakukan Nabi? Nabi apa? Minta kepada para sahabat air dingin dan garam. Air dingin sudah dicampur garam. Ini sebenarnya kalau kita pelajari, kita harus belajar dari konsep apa yang datang dari Nabi. Ya. Jadi disebutkan tadi racun, ya. Kita sebelum bahas sampah dalam tubuh, karena sampah juga termasuk racun, kita lihat sebab dari luar. Sebab dari luar, contohnya tadi tak disengaja, seperti disengat hewan yang beracun. Ya, contohnya datang dari Nabi ini kalajengking. Kalajengking ini, kalajengking setelah menyengat Nabi, apa yang dilakukan Nabi? Nabi minta, ini termasuk apa? Konsep dari Nabi. Nabi minta air dingin, ya, air dingin plus garam. Coba, ini ada padanya konsep, ya. Dan kalajengking ini ketika menyengat, dia mengeluarkan serum protein racun, ya, yang bersifat racun. Ketika masuk dalam tubuh, Nabi langsung minta air dingin. Kenapa? Karena serum protein ini sifatnya panas, sehingga didinginkan sama air dingin. Coba, langsung didinginkan. Bukan disengat kalajengking dikasih pasta gigi, disengat kalajengking dikasih minyak oli. Ini orang-orang awam ini ada aja ya. Serum protein ini sifatnya panas, dari racun tadi didinginkan sama air. Kemudian garam, karena serum protein sudah masuk dalam tubuh, maka perlu ditarik dengan NaCl. Yang mana protein ini, ya, garamnya NaCl, protein itu tadi juga termasuk H2O, jadinya NaOH. Coba bayangin. Jadi Nabi apa? Langsung melakukan terapi seperti ini. Ini terapi ketika disengat kalajengking Nabi, jenis terapi yang pertama. Jenis terapi yang kedua, apa yang dilakukan Nabi? Meruqyah diri sendiri dengan membaca waktu itu, membaca Al-Kafirun, yang dibaca waktu itu Al-Falaq sama An-Nas, dibaca sampai nyerinya hilang. Coba aja. Ini berarti pengobatan Tibbun Nabawi, mengobati penyakit secara medis dan non medis. Coba, Anda jangan lupa ketika sering kami dapati ada anak-anak sakit, pergi ke dokter, diobati ke dokter nggak sembuh-sembuh. Bayi baru sekitar di bawah 1 tahun, demam, diobati ke dokter, dikasih penurun demam, dikompres, nggak sembuh-sembuh juga. Harusnya apa? Sebagai seorang dokter, terapis, herbalis, mau paramedis, apapun itu, ya, harus paham ada unsur non medis bisa jadi. Ternyata apa? Si bayi yang cakep itu apa? Mengundang orang untuk melihat, melemparkan pandangan matanya yang berbahaya, sehingga kena penyakit ain, gangguan ain. Tidak bisa pakai paracetamol, obatnya diruqyah. Karena itu bimbingan dari Nabi. Ketika ada seorang budak di rumah Nabi waktu itu, Nabi melihat inna fiha nadrah, pada matanya nampak itu gejala seperti apa? Agak hitam, wajahnya agak aneh. Istarqiyah, kata Nabi, coba ruqyah. Inilah nama wajahnya, ya. Maka ini pandangan mata juga termasuk jadi studi banding, jadi apa? Suspek diagnosnya para dokter, para pengobat. Nabi menyebutkan dalam riwayat Imam Bukhari juga, kata Nabi SAW, uqtulul hayyat, bunuhlah ular-ular, kata Nabi. Kemudian apa? Waqtulu al-abtar wadatafyatain, dan bunuhlah ular al-abtar. Jadi ada ular, ini berikutnya racun ular juga. Ini kalau ularnya lebih ngeri lagi, ya, kalajengking. Kemudian ular, disebutkan ada ular, kata Nabi, ada ular namanya al-abtar. Sama satunya datufyatain, ya. Nah, ular al-abtar itu adalah ular yang buntung. Disebutkan oleh para ulama panjangnya cuma 1 jengkal, warnanya kebiruan. Yang satunya datufyatain, ular
yang hitam tapi di punggungnya ada garis putih 2. Apa kata Nabi berikutnya? Fa innahuma, cepat bunuh ular ini, bahaya ular ini. Karena kedua ular ini apa? Fa innahuma apa? Fa innahuma tadmisani al-basar wa tusqitu al-hubla. Karena kedua ular ini bisa membutakan mata. Coba cik. Bukan membutakan mata karena habis digigit, bukan. Membutakan mata karena takut lihat saking jeleknya ular ini, bukan. Tapi sekedar mata ini melihat, mata kita saling lihat-lihatan, langsung buta mata ini. Nabi yang nyebutin. Ini ular paling berbahaya. Kemudian yang tutupnya itu juga gitu, sama-sama bahayanya. Ya. Dan ular ini selain membutakan mata, yang kedua disebutkan Nabi bisa menggugurkan janin pada ibu hamil. Coba, hanya melihat saja. Di sini menunjukkan apa? Ada racun medis sama non medis. Ini yang berbahaya juga. Nah, makanya kalau kita belajar dari apa yang disampaikan Nabi, Masya Allah, semua dijelaskan. Medis sama non medis ternyata ada yang sebagian disampaikan oleh Nabi SAW. Ini yang tak disengaja. Kemudian ini faktor dari luar yang kemudian disengaja. Yang disengaja ini, ya, yaitu disengaja kepada Nabi. Sebagaimana disebutkan bahwasanya waktu itu Nabi SAW diracun waktu di perang Khaybar. Seorang wanita yang suaminya telah dibunuh oleh sahabat, wanita ini kemudian balas dendam. Dan wanita ini menguri daging kesukaan Nabi. Dari apa? Dari paha kambing. Ingat, apa yang Nabi suka pasti ada hikmahnya. Ya, makanya sahabat melihat Nabi suka apa aja. Suka lambu kuning, suka paha kambing, suka cuka, suka pilihan. Dan ternyata kenapa pilihan paha kambing disebutkan oleh ahli kedokteran klasik. Ya, kalau zaman sekarang Anda sebagai ahli pengobatan, ahli obatnya, bikin obat, ya. Wah, masa silam apa? Ternyata diteliti kenapa Nabi suka paha kambing, karena paha kambing dagingnya sangat lunak, tidak membuat konstipasi. Maka ini cocok untuk apa? Balita dan lansia, sangat cocok sekali. Nah, sangat lunak sekali. Makanya Nabi juga bersabda dalam hadis yang lainnya, afdhalul lahm ad-dhahr. Sebaik-baik daging adalah daging yang nempel pada tulang punggung. Kenapa? Lunak. Hadis riwayat Al-Hakim. Ya, kemudian Ibnu Qayyim juga menyebutkan daging yang paling baik adalah a'id ilal idham. Daging yang nempel pada tulang. Seperti apa? Daging pada tulang iga, tulang leher. Itu sangat lunak sekali. Dan Nabi pilihannya Nabi adalah paha kambing. Orang Yahudi ini, wanita Yahudi paham Nabi suka dengan paha kambing, sehingga dilumuri dengan racun. Wallahu a'lam, apakah racun ini dari racun bisa ular, atau racun kalajengking, atau racun dari hewan-hewan yang lainnya. Ketika makan, Nabi makan bersama para sahabat yang lainnya. Ada satu sahabat namanya Bishr ibn al-Barra. Ada wanita yang meracuni tadi namanya Zainab bintul Harith. Waktu itu dia belum masuk Islam. Tapi setelah itu disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar, setelahnya dia masuk Islam. Kemudian tadi sahabat namanya Bishr bin Barra ini ketika makan, Nabi kemudian mengingatkan. Nabi tahu ternyata daging ini beracun. Kaf, udah hentikan, jangan makan. Daging ini masmum, daging ini beracun. Kata sahabat ini apa? Ya Rasulullah, aku sudah makan banyak. Ketika itu baru ngomong, saya sudah makan banyak, dia langsung meninggal. Disebutkan dokter ahlinya di zamannya, bahwasanya pembuluh darah aortanya sudah pecah, keluar darah dari mana-mana. Nah, saking kuatnya racun tersebut. Dan Nabi sudah terlanjur makan, tapi karena izin Allah nggak mewafatkan Nabi gara-gara racun ini. Tapi Nabi merasa tubuhnya tidak beres setelah racun itu masuk. Kemudian Nabi memanggil wanita Yahudi tadi ini, kenapa kamu meracuni daging ini? Ya. Kalau kamu seorang nabi, kamu pasti tahu daging ini beracun. Bagaimana kamu tahu? Kata wanita ini. Ya, saya tahu. Daging ini bicara, mengabarkan kepadaku bahwa dia sudah diracuni, sehingga Nabi menghentikan makannya. Tapi sudah terlanjur masuk racun. Dan Allah hentikan efek racun itu
sampai 3 tahun kemudian sampai menyebabkan wafatnya Nabi. Allah timbulkan efek racun tadi. Nah, kemudian disebutkan dalam riwayat bahwasanya efek dari racun tadi nampak dari langit-langit Nabi dan lidahnya warnanya biru. Ini tanda sebagai apa? Penegakan diagnosa kita kalau orang keracunan, tanda-tanda langit dan lidahnya warnanya biru. Nabi waktu itu warnanya sudah kebiruan. Efek bahwasanya organ-organnya sudah banyak yang lemah. Ya, banyak organ yang sudah pembuluh darahnya pecah. Subhanallah. Ya, kemudian subhanallah ketika Nabi hendak wafat di pangkuan Aisyah, kemudian Nabi berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, inna abhari taqatta'at." Ya Aisyah, sesungguhnya pembuluh darah aortaku sampai jantung ini sudah pecah. Tentunya Nabi bilang gini, yang mengabarkan siapa? Malaikat Jibril. Pembuluh darahnya udah pecah. Nah, karena Pak efek racun sangat dahsyat. Ya, wa Rasulullah ditawari oleh malaikat Jibril, amanah dari Allah Subhanahu wa taala, ingin ditambah umurnya atau ingin berjumpa dengan Allah. Kalau ingin ditambah umurnya, pasti akan ditambah. Tapi Rasulullah lebih memilih apa? Untuk berjumpa dengan Allah sambil menunjukkan jarinya Ar-Rafiqul A'la. Kemudian beliau wafat. Kalau kita yang ditanya, pasti kita minta tambah umur, ya kan? Nah, kita nggak dijamin masuk surga. Nah, barakallahu fikum. Ini yang disengaja tadi pernah Nabi alami, yaitu apa? Nabi diracuni pada daging paha kambing. Enggak disengaja pernah diracun hewan. Ya. Kemudian racun yang dari dalam tubuh. Racun dari dalam tubuh ini, ya, bisa juga disengaja dan tidak disengaja. Disengaja seperti apa? Seperti orang mau bunuh diri, minum apa? Obat nyamuk cair, nggak sebut merek kan? Nah, minum obat nyamuk cair. Nah, makanya kadang dokter di rumah sakit pakai apa? Kadang pakai air kelapa, kadang pakai susu sebagai antidot biasanya. Ya, anti racun apa? Antidot. Sebagai penawarnya biasanya dikasih itu ya, kasih air kelapa. Kadang ada yang subhanallah kami pernah dapati, ada ibu-ibu keracunan apa? Pete sama jengkol. Hati-hati. Ya, jengkol sama pete bisa bikin racun. Penangkalnya bagi apa? Air kelapa. Nah, penangkal racun banyak, nanti akan kita bahas. Subhanallah. Kemudian racun apa? Disengaja seperti apa? Dia minum obat beracun misalkan. Atau tak disengaja. Tak disengaja alias perlahan-lahan. Ini yang kami bahas sekarang. Membersihkan sampah dalam tubuh. Inilah hakikatnya makanan kita, ya 90%-nya penyakit dari makanan. Dan makanan kita nanti akan menjadi apa? Akan menjadi racun, sampah. Nah, ini sudah dibahas dalam kedokteran Islam. Nah, sisa mindset kita, makanan kita jadikan obat atau kita jadikan racun. Baik. Sekarang setelah kita bahas semua penyebab ini, sekarang kita ingin bahas penyebab dari dalam tubuh yang karena dari luar, dari makanan. Kita akan konsen ke ini. Ya, dari apa aja yang disebabkan secara tak disengaja tadi. Baik. Nabi SAW, ya, Nabi SAW sudah bersabda, "Ma mala'a adamiyun wi'a'an syarran min batn." Tidak ada yang memenuhi anak Adam yang lebih buruk daripada perutnya. Tuh, sabda Nabi. Gak ada yang memenuhi lebih buruk daripada perutnya. Nah, makanya kata Nabi SAW, standarnya kita makan itu apa? Kata Nabi apa? Ukulat atau lukaimat. Apa? Beberapa suap. Beberapa suap. Nah, kata Nabi dilanjutkan, kalau beberapa suap, ini apa disebutkan beberapa suap apa? Hatta yukimna sulbah. Sampai apa? Sampai tulang punggung udah tegak, cukup.
Kita makan itu hanya beberapa suap, cukup sampai tegak. Tapi kalau nggak mungkin, artinya apa? Kita masih nafsu, ya, masih kepengen, masih dikasih utur sama Nabi. Wa in kana la mahala, kalau nggak mungkin, masih ingin nambah lagi, namanya nafsu. Apa kata Nabi? Thuluthun li ta'ami, sepertiga untuk makanan. Thuluthun li syarabi, sepertiga untuk minuman. Wa thuluthun li nafasi, sepertiga untuk nafas. Ini apa? Untuk porsinya lambung kita. Ini sepertiga makanan, nanti sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Kalau semua ini dipenuhi dengan makanan, lihat, kalau makan sampai sering terlalu kenyang, mesti begah, sesak nafas. Kenapa? Lambungnya sudah nyundul ke atas, menekan diafragma, sesek. Diafragma jadi naik, paru-paru ruang geraknya tambah kecil. Ya kira, kalau sekarang orang-orang habis makan keluhannya sesak nafas. Nah, ini disebutkan Nabi SAW. Ini konsep. Memang hadis berhentilah makan sebelum kenyang, hadisnya tidak sahih dari Nabi. Tapi masih ada hadis yang lain yang menunjukkan apa? Maknanya hadis tersebut sahih. Begitu kan kedokteran orang klasik. Bukan berarti kita sehat, kita itu banyak makan. Bukan. Justru kalau orang banyak makan, tubuh dia akan semakin lembab. Tubuh dia akan menjadi apa? Semakin numpuk, jadi sarang penyakit. Anda lihat kalau punya anak, istri, famili, gangguan autoimun, sebenarnya karena apa? Karena kebanyakan makan. Obatnya autoimun apa? Gampang. Kurangi makan, puasa, kasih herbal sifat dari apa? Dari tubuh dia yang gara-gara kebanyakan makan. Nah, itulah nama kemauan jaminan. Yang kita makan terlalu banyak ini, kita makan yang numpuk ini, nanti akan menjadi apa? Sampah, racun, gas. Nah, ini bahasa klasik juga ini. Ini bahasanya Ibnu Qayyim juga. Gas juga bahasanya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ini sumber penyakitnya. Nah, dan ini kalau numpuk, gas juga disebutkan Al-Hafidz dalam Fathul Bari. Kalau gas numpuk di dalam perut, nanti gas akan diambil oleh pembuluh darah yang nempel di usus, dibawa ke seluruh tubuh. Kalau gas tadi numpuk di kepala, ini kepala, gas nanti akan dibawa ke kepala. Kemudian ketika dari kepala didorong ke mata, jadilah konjungtivitis, infeksi pada mata. Konjungtivitis, infeksi pada mata. Bahasa Arabnya ronot. Ini bahasa Arab klasik. Ya. Kemudian kalau didorong ke apa? Hidung, jadilah pilek. Ini semua adalah tingkah lakunya apa? Sampah makanan kita. Kalau didorong ke ufula atau anak lidah, namanya al-liha, bahasa Arabnya liha, timbullah namanya khannan. Masalah apa? THT dan ngorok. Coba sebabnya di sini, karena gas. Kalau didorong ke paru-paru, timbullah penyakit namanya nazlah. Nazlah itu apa? Infeksi saluran pernapasan atau paru-paru. Kalau didorong ke jantung, jadilah bahasa Arabnya namanya syawsah. Syawsah apa? Nyeri jantung. Ini bukan apa? Bukan jantung koroner, tapi nyeri jantung karena gas. Subhanallah, ajib, pernah kami coba. Ada bapak-bapak kolesterolnya 300, jantungnya sudah nyeri, ya seperti tertusuk-tusuk. Ternyata dikeluarin aja darahnya sini, keluarin darahnya 200 cc, dibuang aja. Nah, langsung subhanallah nyeri jantungnya hilang. Kenapa? Ternyata dari teori klasik sebabnya adalah gas. Subhanallah. Ya. Kemudian kalau nyeri di kepala itu nggak hilang-hilang. Nah, kalau nyeri kepala nggak hilang-hilang, timbullah dalam bahasa klasik namanya stroke, al-lika, al-lehwa, as-suda, termasuk apa? Bell palsy juga sini. Termasuk apa? Vertigo, termasuk migrain. Ini semua karena gas. Anda lihat, kalau buka puasa, sering kami dapatin buka puasa atau sahur, sahurnya nggak benar, buka puasanya nggak benar. Masya Allah. Ya, tadi malam langsung kita coba sama istri.
Alhamdulillah sebelumnya buka puasanya benar-benar sekali ini tadi malam ada undangan, ya, keluarga-keluarga, masya Allah makan sop kikil, ya, kambing, ya, usus, sate, ada santannya, nasi, subhanallah, langsung malamnya apa? Pusing dan sering sendawa, perut kembung. Itu ciri-ciri gas sudah terbentuk, pembusukan di usus sudah terjadi. Masya Allah. Ini rahmatullah. Ini cara simpel untuk mengobati kasus penyakit tanpa riuh-riuh. Ya, ada kasus pilek, hilangkan gas di kepala. Orang yang pilek, subhanallah, orang COVID juga dikasih kusnul hindi, sering sendawa dan sering buang angin. Ternyata di antara dampaknya juga buang gas juga, selain menghilangkan dingin lembab pada tubuhnya. Kemudian rahmatullah, sampah ini, ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Harith bin Kaldah, dokter yang hidup di zamannya Nabi, ya, yang waktu belum masuk Islam kemudian masuk Islam setelahnya lah. Al-Harith bin Kaldah, dia belajar ilmu kedokteran dari Persia, ya. Dia mengatakan wa kanatil ma'idatu ra'sudda wal himyatu ra'sudda wa awidu al-jism ma'dad. Ya, kata dia apa? Dan perut adalah sarang penyakit. Menjaga pola makan adalah inti dari pengobatan penyakit. Pengobatan penyakit. Maka kembalikanlah tubuh pada kondisi normalnya. Ini konsep, ya, konsep dokter yang hidup di zaman Nabi. Perut itu sarang penyakit, dan menjaga pola makan adalah inti dari penyakit. Kalau ada penyakit gara-gara pola makan, berarti perbaiki pola makannya. Itu hakikatnya obatnya, mengobati sebab. Maka apa? Kembalikan tubuh pada kondisi awal. Ini misalkan tubuh kondisi awal normal, dan nanti kita akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanyai yaumul qiyamah nanti. Ya, awwalu ma yus'alu anhu al-abd, pertama kali yang akan ditanyai hamba di hari kiamat adalah apa? Di antaranya pertanyaan apa? Ya, alam nusihha laka jismak. Ini pertanyaan nanti. Kita akan diminta tanggung jawab. Bukankah aku telah jadikan pada tubuh Anda semua dalam keadaan sehat? Itu asalnya. Kita dikasih tubuh yang sehat. Nah, kalau kita sering makan panas ketemu panas, panas di sini bukan rasanya tapi sifatnya, ya, maka timbullah penyakit sifatnya panas. Contoh, sering makan nasi ayam, nasi kambing, panas ketemu panas. Timbullah penyakit seperti sifatnya panas apa? Darah tinggi. Simpel. Ya, timbullah penyakit yang sifatnya panas. Maka apa? Kembalikanlah tubuh pada kondisi normal. Berarti apa? Kalau punya penyakit panas, kasih makanan, minuman atau herbal sifatnya dingin. Biar apa? Biar kembali ke normal. Itu konsep. Kalau sering dingin ketemu dingin, akan muncul penyakit sifatnya dingin. Maka herbalnya apa? Maka minumannya apa? Yang panas. Biar kembali ke normal. Coba. Ini dokter klasik yang hidup di zaman Nabi SAW. Maka hakikatnya untuk membersihkan racun nih, ya, yang ada di perut kita dengan pola makan. Kemudian Allah, Anda kalau ingin sayang dengan tubuh Anda, sekali-kali silahkan berkunjung ke dokter, yaitu internis, penyakit dalam. Kemudian Anda coba, Anda lakukan apa? Endoskopi. Masukkan kamera dari atas hidung ke usus, atau bisa permisi Allah dari dubur masuk ke usus. Kalau usus Anda warnanya putih kekuningan atau putih, berarti usus Anda baik. Kalau usus Anda warnanya putih kekuningan, kuning mulai kecoklatan, nah ini mulai berubah, usus Anda mulai kotor. Kalau coklat mulai kehijauan, mulai kotor lagi. Kalau warnanya hitam, baru ini plak usus yang sudah tebal, ya, plak usus yang sudah tebal.
Nah, wah, Anda juga bisa pede sama anak-anak zaman sekarang. Ya, Anda misalkan usia 50 tahun, tapi pola makan dijaga. Ya, pola makan dijaga. Ini ada anak-anak Masya Allah 10 tahun, tapi makannya kacau. Ya, seperti kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, anak sekarang umur 9 tahun sudah kena apa? Gagal ginjal. Kenapa? Kebanyakan minum jus-jus es yang di blender. Anak sekarang umur 12 tahun sudah kenapa? Stroke. Kenapa? Minum teh-teh kemasan. Ternyata aspartamnya menyempitkan pembuluh darah di otak. Anak sekarang umur 9 tahun sudah kenapa? Kanker nasofaring. Nasofaring. Kenapa? Sering makan makanan kemasan 5 bungkus dalam 1 hari. Dikonsumsi semua ini rata-rata konsumsi 9 bulan sampai setahun. Timbullah penyakit-penyakit. Anda alhamdulillah kalau pola makan Anda benar, Masya Allah, tidak kalah sama 10 tahun. Tergantung bahan bakar yang diisi apa, jadi sampah atau jadi obat. Ya. Nah, dalam kitab Wulong Dineji, kitab Cina klasik, disebutkan bahwasanya penyakit yang sulit diobati ternyata kembalinya kepada pola makan. Sama dengan kedokteran Arab klasik, hampir sama ucapan mereka. Sama juga kedokteran Yunani klasik. Kata Hippocrates, tidak mengapa mengambil ilmu kedokteran dari Hippocrates, ya walaupun dia non-muslim, hidup sebelum Nabi 700 tahun. Kenapa? Karena terkait ilmu dunia, bukan ilmu agama. Jadikan makanan Anda sebagai obat. Jika tidak, ya kita akan menjadikan apa? Obat-obat apotik menjadi menu makanan Anda. Nah, seperti Masya Allah ketika Anda sahur nggak perlu Anda minum vitamin, mau warnanya orange, mau pink, mau putih, nggak perlu. Ya, kurma makanan Anda, Masya Allah, semua vitamin ada, kecuali 2 vitamin nggak ada dalam kurma. Hanya mindset saja. Makanya apa? Jadikan makanan kita sebagai obat. Ya. Nah, subhanallah, ada di antara orang sakit yang sudah candu dengan obat pengencer darah, ketika dibetulin makanannya, ya subhanallah, makanan yang sifatnya manis pekat dikurangi, sayurannya ditambah, buahnya ditambah, darahnya encer. Nah, maka jadikan itu apa? Mindset makan kita sebagai obat. Jadi kita meminimalisir konsumsi obat. Jadikan makanan dulu sebagai obat baru itu. Kemudian sampah ini yang ada di dalam perut tadi akan menjadi racun. Ya, ada beberapa cara untuk mengeluarkan racun. Ya. Terapi untuk mengeluarkan racun, baik dari kedokteran klasik juga, klasik kuno, dari Arab, Yunani atau Cina. Terapi keluarkan sampah atau racun. Ini yang sudah kami coba. Saya pernah coba sendiri pada tahun 2013. Yang buku yang kami tulis, Lantai As Shifa Al-Qaqarib, adalah pengalaman saya. Ya, waktu itu obesitas, terus sakit mah sekitar 10-12 tahun. Terus kemudian permisi agamullah, BAB dari lulus SMA sampai kiamat sekitar 10 tahun, sepekan cuma sekali. Kemudian rematik asam urat. Niatnya waktu itu hanya ingin mengurangi berat badan. Dengan apa? Dengan pola makan kombinasi panas dingin. Saya berazam kalau saya sukses saya akan tulis buku. Alhamdulillah buku sudah jadi. Ya, ini ternyata sukses. Alhamdulillah, tidak sengaja buku yang kami tulis bukan hanya untuk mengurangi berat badan, bukan untuk mengobati sakit mah, tapi alhamdulillah ada yang mandul 7 tahun, 15 tahun dengan izin Allah bisa punya anak. Ada yang subhanallah, ada yang kanker stadium 4 yang sudah dibiopsi pada herbalis, sudah tidak mau lagi menerapi orang yang sudah biopsi, ternyata sembuh juga dengan pola makan. Maka nggak ada putus asa, tetap cari sebab. Ternyata pola makan ini, kombinasi pola makan ini betul-betul membersihkan sampah di usus. Waktu itu ketika kami coba pola makan ini baru sekitar 1 hari sampai 5 hari, permisi akramukumullah, yang biasanya BAB-nya sepekan sekali, waktu itu 1 hari bisa 3 kali sampai 5 kali. Dan karakternya, permisi, warnanya sangat hitam seperti arang. Ketika kami tanya teman-teman yang sibuk di bidang sinse, kira-kira apa ini?
ternyata itu adalah plak-plak di usus sudah luluh lantak, keluar dari usus yang sudah nempel sesuai umur kita. Semakin tebal, semakin panjang umur, tebal semakin pula itu plak. Subhanallah, ternyata luluh lantak. Padahal sudah kami coba pakai obat-obat untuk pencahar apapun mereknya, tidak keluar ini plak. Pakai pola makan ternyata bisa keluar. Inilah sampah yang bahaya. Dan disebutkan mereka ahli di bidangnya pengobatan, ternyata plak di usus inilah yang menyebabkan diantaranya kanker, ya, dan penyakit-penyakit yang lainnya. Wah, ini pola makan kombinasi panas dingin ternyata membersihkan sampah racun. Bukan hanya di usus, ternyata di pembuluh darah, ya. Sebagaimana Anda lebih paham, pembuluh darah, ya. Kalau LDL tinggi, maka apa yang terjadi? Dia potensi bikin plak. Kalau trigliserid tinggi, ya, akan apa yang terjadi? Pembuluh darah jadi keras. Bayangin, plak ada, pembuluh darah keras, sangat potensi terjadi apa? Stroke hemoragik, pecah pembuluh darahnya dari kena stroke. Sudah tersumbat, keras, tidak elastis. Ternyata pola makan ini membersihkan plak juga. Nah, kemudian juga pola makan ini ternyata apa? Menormalkan hormon di dalam tubuh. Sehingga gak heran orang yang tadinya gak punya anak jadi punya anak. Orang yang kencing manis jadi normal. Kenapa? Karena menormalkan hormon dalam tubuh. Plus orang yang kurus, ya, orang yang kurus, gemuk naik ke apa? Ideal. Orang kurus naik ideal, gemuk turun ideal. Ternyata ada kisahnya. Aisyah ketika menikah dengan Nabi, yang waktu itu umurnya ketika itu 9 tahun, badan dia kurus, ibunya ini membuat adonan agar apa? Agar Aisyah badannya berisi. Kenapa? Fitrahnya kaum laki-laki gak suka wanita yang apa? Sisa tulang dengan kulit, ya. Maunya ada isinya loh, ya. Kemudian ibunya bikin adonan, ternyata adonannya gak ada yang sukses. Gak lama kemudian dalam riwayat Ibnu Majah ini disebutkan bahwa Aisyah badannya apa? Kata Aisyah sendiri yang bilang, kesaksian sendiri bilang, fa'asmantu bi ahsanis saman, maka aku menjadi gemuk ideal. Aisyah bilang, ditanya sama ibunya, kamu makan apa wahai Aisyah? Aku makan seperti yang Nabi makan. Nabi makan apa waktu itu? Seringnya katanya Aisyah apa? Timun ditambah kurma rutop, kurma basah. Timun sifatnya dingin, kurma sifatnya panas. Tuh konsep. Ini anjing. Ini sudah menjadi obat. Dengan sudut pandang orang-orang klasik yang sangat simple, sederhana, ternyata sangat dahsyat, bisa mengobati segala macam penyakit tanpa harus kuliah yang panjang-panjang. Ternyata ada yang simple. Nah, barakallahu fikum. Ini apa? Anda semua dilatih menjadi tabib di rumah Anda dengan apa? Melalui makanan dan kebiasaan makan yang benar. Nah, obat-obat di pasaran sah-sah saja. Ada obat yang kita gunakan darurat, ya dipakai, ya, bukan haram, bukan makruh. Gak boleh ekstrim menghukumi sesuatu perkara yang dihukumi hukum asalnya boleh, ya. Obat kimia boleh, gak ada yang memakruhkan, gak ada yang mengharamkan. Tapi sebagian orang yang mereka sangat ekstrim dengan pengobatan alami, sehingga bermudah-mudahan apa? Memakruhkan dan mengharamkan obat kimia. Ini gak boleh. Karena asal hukumnya apa? Sesuatu itu mubah, boleh, ya. Nah, sebaliknya pengobatan modern juga nggak boleh terlalu menghukumi kedokteran klasik sebagai pengobatan yang tertinggal. Enggak. Dengan konsep mereka yang sederhana, justru subhanallah banyak sekali manfaat yang didapati. Alhasil, mau modern, mau klasik, itu adalah seni pengobatan. Maka apa? Hendaknya mereka semua saling menghormati tanpa harus mencela, memaki. Intinya apa? Al-ibrah bil haqa'iq. Pelajaran yang bisa diambil intinya apa? Pasien sembuh dengan cara apapun silakan, yang penting sembuh. Selama cara itu halal, gak ada unsur kesyirikan, unsur keharaman. Wah, ini pola makan kombinasi panas dingin ternyata membersihkan sampah dalam perut, ya, juga pembuluh darah, juga saluran perkemihan, ya, juga memberikan apa? Nutrisi pada sel yang baik. Nah, faidah Allah jadi ada antara manfaatnya. Kemudian membersihkan sampah racun dalam tubuh. Di antaranya apa? Selain makan kombinasi panas dingin, di antaranya jauhi pantangan. Jauhi pantangan. Kenapa? Karena menjauhi pantangan juga termasuk obat.
juga termasuk terapi. Ya, juga termasuk terapi. Coba misalkan kalau ada yang bilang udah makan kambing itu halal, kamu walaupun darah tinggi nggak apa-apa. Kambing itu bikin darah tinggi kalau ada santannya. Ini ucapan yang kurang tepat. Kenapa? Karena kambing sifatnya panas, darah tinggi sifatnya panas. Mau dikasih santan nggak dikasih santan tetap panas. Kalau kambing dikasih santan tambah panas, itu aja bedanya. Ya, maka pantangannya apa? Dijauhi dulu pantangannya sampai dia dalam keadaan sehat dan afiat. Nah, ini di antara konsepnya. Kemudian alhamdulillah, yang berikutnya, agar makanan yang kita makan tidak menjadi sampah. Ya, apa? Jangan makan berlebihan atau mengkonsumsi makanan ya di luar jadwal organ. Ini konsep. Makan berlebihan, tubuh nggak kuat. Seperti kenapa terjadi kencing manis? Karena kebanyakan makanan manis yang dimasuk, pankreas lelah mengeluarkan insulin, ya, untuk menghancurkan gula, memecah gula. Karena sudah lelah, pankreas akhirnya bengkak, seperti dekompensasi. Bengkak, kemudian apa? Insulin akhirnya kurang. Akhirnya apa? Gula numpuk karena insulin kurang dalam tubuh. Apa sebabnya? Karena makan. Ini diantara konsepnya. Contoh saja. Maka makanan kalau nggak dihancurin, liver sudah nggak mampu memetabolisme karena terlalu banyak makanan yang numpuk. Jumlahnya banyak, plus frekuensinya terlalu sering. Lama-lama apa? Organ lelah, pankreas lelah, liver lelah, ya, ginjal lelah nyaring. Akhirnya apa? Dibiarin di usus numpuk. Kalau dibiarin di usus numpuk, lama-lama jadi apa? Terjadi fermentasi. Akhirnya jadi apa? Jadi gas dan jadi sampah. Kemudian diserap oleh darah. Darah akhirnya bawa apa? Bawa sampah sama bawa gas. Kalau disebarin ke seluruh tubuh, darah jadi kental. Kalau darah kental, potensi apa? Stagnasi peredaran darah. Kalau stagnasi peredaran darah, potensi apa? Potensi kanker. Kalau orang sekarang nyebutnya oksidan. Kalau orang dulu nggak pakai bahasa oksidan, pakai bahasa stagnasi peredaran darah. Kenapa? Makanan oksidan bikin darah kental. Darah kental terjadi stagnasi. Tergantung di mana yang kena stagnasi. Payudara, prostat, alhamdulillah, atau liver, atau mana, paru-paru. Tergantung daerahnya di mana yang darah itu menyumbat. Coba bayangin, kalau pembuluh darah itu tersumbat, ini yang bawah bisa kecil, ya besar, yang atas jadi kecil. Kalau namanya tersumbat, ada stagnasi di sini, maka darah akan menumpuk di sini. Ketika darah menumpuk di sini, disitulah sel akhirnya makan darah terlalu banyak, overload dari darah. Akhirnya apa? Timbullah tumor. Setelah tumor, lama-lama jadilah kanker, tumor ganas. Ini konsep nama. Berarti untuk mengobati kanker apa? Bebaskan sumbatan. Jangan langsung diangkat nih. Bebasin sumbatan. Encerin darah. Itu diantara konsepnya. Ya, demikian akan Allah jami'an. Kemudian juga yang membuat sampah apa? Kalau kita makan di luar jadwal organ. Misalkan kalau kita lagi nggak puasa, jam 4 pagi sampai jam 12 malam, 12 AM atau PM? 12 siang. PM ya. 4 AM sampai 12 PM itu tubuh sedang detox. Kalau tubuh sedang detox cuci racun, lagi bersihin sampah, berarti apa? Berarti jangan apa? Jangan konsumsi yang berat-berat. Karena detox sudah berat. Mendetoks racun sudah berat. Anda tambahi makan berat di pagi hari, jantung cepat lelah, usus gak maksimal metabolisme, liver gak maksimal metabolisme, usus gak maksimal menyerap, ginjal gak maksimal nyaring. Nah, maka apa? Konsumsi ringan-ringan. Ringan juga bukan kerupuk, bukan buah-buahan. Makanya Nabi seringnya apa? Sahurnya kurma. Pagi ada 7 kurma ajwa misalkan. Buah-buah di jadwal mencuci racun. Kalau kita lagi puasa kita mencuci racunnya kapan? Dari kita apa? Adzan fajar sampai maghrib. Lebih panjang mencuci racunnya. Kalau mencuci racun lebih panjang, berarti apa? Jangan konsumsi berat-berat, ini sudah berat nih. Konsumsi apa?
kebiasaan Nabi sukanya kurma, atau bisa kurma digabung sama semangka, udah cukup ya. Nah, tadi pagi kita kurma sama selanjutnya air tebu, Masya Allah, udah cukup. Nah, pede aja orang Indonesia aja, kalau sahurnya belum nasi berarti belum sahur. Kalau sarapan nasi berarti sarapan, itu mindset. Maka hadirkan apa? Mindful eating in Ramadan, itu penting. Hadirkan mindset yang benar, konsentrasi ini, sahurnya bukannya kayak apa. Nah ini, kemudian kalau malam hari jam 8 malam sampai jam 8 PM sampai 4 AM, ini apa? Organ istirahat, termasuk jantung istirahat, tapi istirahatnya bukan istirahat total. Kalau jantung istirahat total ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini istirahat sebagian, jantung istirahat sebagian, liver istirahat. Ada sebagian pencernaan yang dia istirahatnya istirahat total. Kalau sekarang di jam-jam ini Anda konsumsi makanan, berarti makanan nggak maksimal dicerna. Berikutnya lagi-lagi jadi apa? Sampah dan racun dan gas. Tuh, salah konsep lagi. Makanya perlu diperhatikan. Kemudian yang berikutnya, yang akan jadi racun apa? Kombinasi yang salah. Kombinasi yang salah dalam waktu yang panjang. Sekali-kali makan nasi kebuli nggak apa-apa. Tapi kalau nasi kebuli terus, nggak ada timunnya, misalkan nggak ada pendinginnya, lama-lama akan jadi apa? Masalah kesehatan. Nah, itulah rahmatullah. Ini apa? Cara-caranya. Kemudian berikutnya, ada terapi-terapi yang lainnya untuk menghilangkan gas yang numpuk di tubuh, juga lewat darah, ya. Diterapi dengan apa? Ada terapi diantaranya bekam, fasdu. Ya. Kalau terapi sejak zamannya Fir'aun, ini kontroversi antara para ulama dan kontroversi antara zamannya Fir'aun menggunakan apa? Burung merpati. Burung merpati ini aneh, tapi mujarab. Pernah kami coba, ada bapak SGOT-nya 2000, diletakkan duburnya merpati, jadi livernya ini sakit parah. Diletaknya dubur merpati di pusar, merpati hitungan detik langsung tewas. 5 burung merpati. Ini bukan pengobatan memindahkan penyakit seperti kambing, bukan. Tapi memang duburnya merpati, dia bukan untuk jalan keluarnya tinjanya saja. Ternyata ada hisepannya. Apalagi merpati yang dipakai adalah merpati untuk perlombaan. Hisepannya sangat kuat. Jadi hisep racunnya, gas dalam perut betul-betul kuat. Ya. 5 burung merpati berikutnya diperiksa, seminggu kemudian langsung SGOT-nya turun jadi 200 dari 2000. Angka yang sangat dahsyat. Ya. Sekali lagi, kalau kita bahas masalah kontroversi ulama, kita harus pegang fikih. Selama pengobatan ini gak ada unsur sihir, boleh. Makanya Nabi ketika ditanya tentang masalah dunia, termasuk kalau urusan dunia berarti dunia pengobatan, apa jawaban Nabi? Antum a'lam bi umuri dunyakum. Anda semua lebih paham tentang urusan dunia, dan dunia pengobatan adalah bidangnya Anda. Silahkan. Selama gak ada haram, gak ada syirik, silahkan. Termasuk dubur merpati memang dihisap, dan itu bukan hoax. Ternyata betul-betul apa? Orang yang penyakitnya numpuk, gangguan liver, gas yang numpuk, seperti ada jalan yang ada di pusarnya, gas seperti tertarik. Ya, subhanallah, dia langsung nyaman, nggak sendawa, pusing hilang. Karena teori klasik tadi penyebabnya pusing diantaranya karena gas yang menumpuk di udara. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian ada juga herbal-herbal untuk membersihkan sampah, juga ada herbal khusus untuk membuat apa? Bersih racun, seperti ramuan 7 kombinasi, ya ada. Nah, alhasil yang paling simpel untuk membersihkan sampah adalah pola makan. Kenapa? Karena ini setiap hari Anda lakukan. Barakallahu fikum. Insyaallah itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya ada tanya jawab atau cukup? Tanya jawab atau cukup? Jam 1 kurang 2 menit, 3 menit. Ibu-ibu bisa banyak pertanyaan, ibu-ibu. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini panas sedikit ini, kita kan nggak tahu nih buah atau apa yang ini
sifatnya panas seperti itu gimana caranya? Nah, untuk panas dingin sebagai konsep sudah kami tuangkan dalam buku kami, namanya La Tay'as Shifa'un Qarib. Ada di buku kami konsepnya. Tapi untuk mempersingkat, sebagai model ilmu saja yang sering dilakukan Nabi, ya, Nabi sering diantara makan timun sama kurma, itu contoh panas dingin. Semangka sama kurma. Adapun yang dilakukan Nabi, tapi Nabi yang menyebutkan, ulama yang menyebutkan, seperti kesukaan Nabi. Nabi suka labu kuning dengan dendeng. Labu kuning sifatnya dingin, dendeng sifatnya panas. Kami pernah coba, subhanallah, ada anak-anak yang autis dan hiperaktif ternyata pakai labu kuning, masya Allah, ajib. Ya, banyak perbaikan. Kenapa? Karena mendinginkan sifat yang terlalu panas pada autis dan hiperaktif. Lihat, para dokter menyebutkan apa? Orang yang autis dan hiperaktif dilarang minum susu powder, ya enggak? Susu sapi itu sifatnya dingin. Ketika proses pemanasan dengan berapa derajat biasanya? Udah paham, Pak? Dengan pemanasan yang sangat tinggi, akhirnya jadi apa? Jadi bubuk. Sehingga susu sapi yang sifatnya dingin jadi panas. Makanya anak autis hiperaktif nggak boleh minum susu powder. Kalau mau susu sapi fresh itu. Nah, karena sifatnya dia jadi apa? Jadi panas. Nah, itu contoh saja. Kemudian juga Nabi pernah dilihat oleh Ibnu Umar, Jabir bin Abdullah suka apa juga diantaranya roti gandum dan cuka. Ada yang mengatakan cuka itu sifatnya panas, roti gandum sifatnya dingin. Makanya Nabi juga pernah bersabda dalam hadis Jabir bin Abdullah riwayat Imam Muslim, at-talbinatu mujimmatun lil fuadi tudhibu li ba'dil huzni. Tepung gandum itu untuk merilekskan jiwa, menghilangkan sebagian rasa sedih. Coba bayangin, orang sedih berarti sifatnya panas sama dingin. Kau tahu? Lihat, orang sedih biasanya sensitif, asam lambung naik, tensi naik, gak bisa tidur, sering pipis, kepala kelingan, mata berkunang-kunang, telinga berdenging. Itu menunjukkan apa? Sifat panas. Dengan ini Anda bisa mendiagnosa menentukan panas atau dingin. Nabi pakai talbinah, kenapa? Karena sedih itu sifatnya panas, dibahas oleh para ulama. Makanya kalau antum dapat istri antum sedih, di rumah sakit nengok orang sakit, kasihnya talbinah. Jangan kasih biskuit, bikin panas tambah panas. Orang sedih dibawakan rujak pedes, tambah panas nih. Orang sedih kasih sate kambing, tambah panas. Nah, ternyata makanan berdampak kepada apa? Karakter kita, berdampak kepada fisik kita juga. Nah, makanya kita orang-orang muslim diharamkan dari apa yang diharamkan Allah, dari makan binatang buas, makan babi. Kenapa? Karena itu ternyata membawa karakter juga. Nah, faedah Allah jami'an. Kemudian Anda sebagai konsep, semua protein hewani itu sifatnya panas. Ini gak ada dalilnya, tapi para ulama yang bahas sifatnya panas. Kecuali apa? Ikan segar dan sapi dewasa. Adapun anak sapi sifatnya panas. Ikan asin sifatnya panas. Nah, kalau ikan segar sifatnya dingin. Tapi wallahu a'lam untuk jenis model-model kepiting, udang, lobster ini sepertinya keluar dari kategori dingin. Kenapa? Buktinya tambah meningkatkan asam urat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu konsepnya. Untuk sayuran, semua sayuran rata-rata sifatnya dingin, kecuali yang warnanya condong ke arah hitam. Seperti apa? Terong, bayam, kangkung, daun singkong. Makanya daun singkong nggak boleh untuk orang asam urat. Asam urat sifatnya panas, daun singkong sifatnya panas. Sudah simpel. Orang kena batu ginjal, kenapa nggak boleh ditambahi apa? Daun apa tadi? Bayam sama apa? Kangkung. Kenapa? Karena batu ginjal ini sudah panas. Sering kepanasan terjadilah membatu atau membatu. Ditambahi kangkung sama bayam, tambah panas. Akhirnya batu ginjal tambah banyak. Kalau dari sisi kedokteran modern, batu ginjal itu dibikin tersusun dari oksalat, kalsium oksalat. Sedangkan bayam dan kangkung mengandung kalsium oksalat. Itu bahasa modern. Bahasa klasik cuma panas-panas itu aja. Tanpa harus mengandung ini apa, nggak usah. Ya. Nanti kalau gitu saya kuliah lagi nanti.
Nah, cukup panas dingin ternyata simpel. Nah, kenapa orang kolesterol sama dokter banyak-banyak disuruh konsumsi gandum? Ya, kalau dokter ditanya, karena gandum mengandung unsur ini bagus untuk kolesterol. Kalau teori klasik, kolesterol sifatnya panas, gandum sifatnya dingin. Selesai. Berarti pantangannya orang kolesterol, asam urat, kenyang manis apa? Makanan sifatnya panas-panas, nasi panas. Makanya orang kolesterol, orang asam urat juga demikian, jangan banyak-banyak nasinya. Itu di antara contohnya. Nah, kemudian dari sayuran juga yang di antaranya panas seperti apa? Tewel. Apa tewel? Nangka muda. Nah, kemudian merica, kemudian jahe, ini sifatnya panas. Cengkeh sifatnya panas. Nah, makanya kalau ada orang rematik dikasih herbalnya apa isinya? Cengkeh, jahe, cabai Jawa, habatus sauda, madu, kadang itu mereka isi. Kemudian kalau buah-buahan rata-rata sifatnya sayuran tadi rata-rata sifatnya dingin kecuali tadi agak gelap warnanya. Maka kalau sayuran hijau terang itu sifatnya dingin. Kemudian buah-buahan, semua buah-buahan rata-rata sifatnya panas kecuali yang manisnya terlalu pekat. Seperti apa? Kelengkeng. Durian sifatnya panas. Gak heran kalau habis makan durian naik tensi karena panas, terlalu panas. Nah, kemudian berikutnya apa? Kurma sifatnya panas. 3 kurma dari kurma setengah matang, kurma basah, kurma kering ini sifatnya panas. Adapun kurma yang warnanya hijau itu sifatnya dingin. Itu bisa digunakan untuk apa? Resep orang yang lama nggak hamil-hamil. Ya. Nah, kemudian juga buah yang sifatnya panas seperti buah nangka, sifatnya panas. Adapun mayoritas yang lainnya sifatnya dingin. Insya Allah itu Pak ya. Simpel sekali. Untuk kajian selanjutnya bisa dicek di kajian panjang link YouTube kami Abdurrahman Dhani Official ya, tentang diantaranya konsep kombinasi panas dingin. Itu saja yang bisa saya sampaikan karena sudah lebih 7 menit ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Semoga menjadi amalan kebaikan kita di bulan Ramadan 10 hari terakhir sebagai pemberat timbangan kita di mizan hasanatina. Dan semoga di 10 hari terakhir ini kita termasuk hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga mendapat taufik dari Allah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu saja, dan semoga Allah berikan taufik dan hidayah kepada pemimpin kita. Allah hentikan orang-orang yang punya makar di negeri kita, dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang aman di negeri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.